Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rofiatun Nisa dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kisah tentang ahli hadis perempuan terbesar pada abad ke-5 Masehi, yaitu Al-Hafidhah Karimah Al-Marwaziyah. Sejarah Islam telah mencatat perempuan-perempuan muslimah yang ikut andil dalam kemajuan keilmuan Islam. Di antaranya adalah Ummi Al-Kiram Al-Karimah binti Ahmad bin Muhammad bin Hatim Al-Marwaziyah, atau dikenal dengan Karimah Al-Marwaziyah. Ia adalah seorang ulama perempuan terkemuka, musnidah, ahli hadis, dan ahli fikih. Meskipun banyak keahlian yang dimilikinya, ia lebih dikenal sebagai muhaddisah atau ahli hadis perempuan terbesar pada abad ke-5 Masehi. Karimah Al-Marwaziyah adalah sosok penting dalam periwayatan kitab Sahih Bukhari. Ia menjadi muslimah pertama yang belajar kitab Sahih Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menjadikan nushah atau teks buku salinan Sahih Bukhari milik Karimah Al-Marwaziyah sebagai salah satu rujukan dalam kitab Fathul Bari, kitab penjelas Sahih Al-Bukhari. Pada usia anak-anak, Karimah Al-Marwaziyah dibawa oleh ayahnya ke Syam, kemudian ke Makkah dan bermukim di sana sampai akhir hayat. Ia menghabiskan hidupnya untuk menimba ilmu pengetahuan keislaman, bahkan sampai ia tidak menikah. Kepopuleran Karimah Al-Marwaziyah dimulai tatkala ia harus bepergian atau menjelajah bersama ayahnya. Dinukil dari kitab Al-Ulama Al-Uzzab karya Abdul Fattah Abu Waddah, diceritakan awalnya Karimah pergi bersama ayahnya melewati daratan dan lautan dari Turkmenistan ke Iran dan Yerusalem, sampai akhirnya menetap di Mekah. Dari perjalanan itu, Karimah juga dikenal sebagai penjelajah dunia. Karimah sendiri terlahir pada 365 Hijriah di Marwa, Turkmenistan. Di Mekah, Karimah mempelajari Sahih Bukhari dan menjadi salah satu orang terpelajar yang paling dihormati pada masanya. Karimah pun didaulat sebagai ulama hadis dari kaum Hawa. Bahkan, ia dikenal sebagai muslimah pertama yang mempelajari hadis Bukhari secara utuh. Riwayat lain menyebutkan Al-Marwaziyah disebut sebagai muhaddis atau sebutan untuk ahli hadis yang teliti dan cermat. Sejak kecil, ia pun telah dikenal dengan kecerdasan dan kriteria perawinya. Tak hanya itu, sifat jujur amanah dan ketaatannya telah melekat pada dirinya sejak dini. Karimah Al-Marwaziyah adalah sosok penting dalam periwayatan kitab Sahih Bukhari. Ia menjadi muslimah pertama yang belajar kitab Sahih Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah pun menjadikan nushah atau teks buku salinan Sahih Bukhari milik Karimah Al-Marwaziyah sebagai salah satu rujukan dalam kitab Fathul Bari, kitab penjelas Sahih Bukhari. Terdapat beberapa ulama besar yang belajar kepada Karimah Al-Marwaziyah dan memperoleh ijazah darinya. Di antaranya yaitu Imam Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat pada tahun 1095. Penulis Tarikh Al-Baghdadi, Syekh Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani, wafat pada tahun 1095 juga. Abu Al-Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun Al-Nursi, wafat 1116 Masehi, seorang muhaddis Kufah. Karimah Al-Marwaziyah dikenal sangat teliti dalam proses periwayatan hadis. Ia selalu mengecek apa yang didiktekan kepada muridnya dengan kitab pegangan yang dimilikinya dan tidak sekedar mengandalkan hafalannya. Syekh Abu Al-Ghanim Muhammad An-Nursi, salah seorang muridnya, mengatakan Karimah mengeluarkan satu naskah tulisan tangan hadis Sahih Bukhari. Aku duduk di hadapannya. Aku menulis 9 lembar dan membacakannya di hadapannya.
Aku ingin mendiskusikannya sendiri dengan orang lain. Lalu ia mengatakan, jangan, engkau harus mendiskusikannya denganku. Maka aku pun mendiskusikannya dengannya. Imam Az-Zahabi menceritakan, ketika belajar di Mekah, ada kebiasaan yang sering dilakukan Karimah Al-Marwaziyah. Ia selalu menunggu-nunggu datangnya musim haji, karena pada saat itu ia akan bertemu dengan para ulama besar dari seluruh dunia dan bisa menimba ilmu, terutama mendapatkan riwayat hadis dari mereka yang memiliki posisi otoritatif. Tetapi pada saat yang sama di Mekah, Karimah juga menyelenggarakan sebuah halakoh atau forum pengajian untuk semua pelajar dari ulama laki-laki dan perempuan. Selain kecerdasannya, Karimah juga dikenal karena kejujuran dan ketaatan dalam menjaga amanah, menumbuhkan kepercayaan para ulama guna menimba ilmu pada muslimah yang dikenal pula dengan Ummul Kiram atau ibu orang-orang mulia. Keistimewaannya itu semakin diperkuat dengan budi pekerti dan ketekunannya dalam beribadah. Tercatat di antara sosok ahli ilmu yang belajar kepadanya yaitu Hafidz Abu Bakar Al-Khatib, Abu Thalib, Ibnu Muhammad Zainabi, dan As-Sam'ani. Dari ilmu yang dimilikinya, Karimah juga menumpahkannya dalam karya tulis. Disebutkan, karya tulis yang dihasilkan sepanjang hidupnya mencapai 100 kitab. Dedikasinya dalam ilmu hadis diabadikan dalam sebuah kitab Al-I'bar. Karimah juga termasuk salah satu ahli ilmu yang tidak terlalu memperhatikan kehidupan pribadinya di dunia. Ada yang menyimpulkan kesibukannya mendalami dan mencintai ilmu adalah alasan Karimah tidak menikah. Perihal itu dibuktikannya dengan tinggi dan luas ilmu yang dimilikinya, sehingga ia pun ditempatkan sebagai ahli hadis perempuan. Tentang sejarah dan biografi tokoh ini juga ditulis di dalam kitab. Beberapa di antaranya yaitu Ibnu Atsir dalam Al-Kamil fi Tarikh, Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Muntazim, Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Imad dalam Syadarat Dhahab dan Ad-Dzikri dan dalam Al-A'lam. Masa terakhir Karimah Al-Marwaziyah, Imam Ibnu Nuqtah dalam bukunya At-Taqyid li Ma'rifah Ruwah As-Sunan wa Al-Masanid menyampaikan bahwa Karimah Al-Marwaziyah wafat pada tahun 463 Hijriah di usianya yang ke-100 tahun. Selain itu, Az-Zahabi juga mengatakan muslimah yang bergelar Siti Al-Karim ini wafat di Mekah pada tahun 463 Hijriah saat berusia genap 100 tahun. Ia meninggalkan beberapa murid sebagai bukti dari kecerdasannya, seperti Al-Khatib, Al-Baghdadi, dan Al-Humaidi. Dedikasinya dalam ilmu hadis diabadikan dalam sebuah kitab Al-I'bar. Di dalamnya tertulis berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 463 Hijriah. Dikisahkan pada tahun tersebut, Karimah binti Ahmad bin Muhammad bin Hatim, Ummul Kiram Al-Marwaziyah yang tinggal di Mekah meninggal dunia. Ia meriwayatkan kitab Sahihul Bukhari dari Al-Kushmihani. Beliau juga meriwayatkan hadis dari Zahir Asy-Syarakhsi. Karimah memiliki tulisan yang bagus dan salinannya banyak diterima orang. Beliau memiliki pemahaman dan kecerdasan yang menonjol. Ia tidak pernah menikah sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa beliau berusia 100 tahun dan banyak orang yang belajar darinya, tertulis dalam kitab itu. Mungkin pelajaran yang dapat kita ambil pada tema kali ini adalah sejarah bukanlah seni untuk bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridho wal inayah, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.